الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penaklukan Andalusia, Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas, 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan yang berdasarkan sistem Islam. Tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Miladiah, Spanyol dikuasai bangsa Gotik Jerman, Raja Roderick yang berkuasa saat itu. Ia berkuasa dengan zalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah, dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka adalah yang paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kekerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan menikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan, salah satu gubernur yang bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberi izin. Musa segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda untuk menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Kamis 4 Ramadan 91 Hijriyah atau 2 April 710 Miladiah, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriyah atau 23 April 710 Miladiah, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berat. Padahal jumlah pasukan Abu Zar'ah kalah banyak. Setelah menaklukkan itu, Abu Zar'ah pulang. Berhasilan ekspedisi Abu Zar'ah ini membangkitkan semangat Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Tariq bin Ziyad adalah putra suku As-Sadaf, suku Barbar, penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Ia lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Senin 3 Mei 711 Miladiah, Tariq membawa 7.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar.
diambil dari bahasa Arab Jabal Tariq atau Bukit Tariq. Lalu ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang ia miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda, Tuan? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua binasa." Ini pasukan paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka dengan semangat yang berkobar. Lalu Tariq melanjutkan briefingnya. "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada lautan dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap telah siap menyongsong kalian. Sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan yang besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Dengan demikian, semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, tetapi marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita, dan kita galang keberanian yang merupakan salah satu modal utama perjuangan kita. Kita harus bahu-membahu. Sesungguhnya saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa. Untuk itu, kalian kelak akan menikmati kesenangan hidup. Di samping itu, kalian juga memperoleh balasan pahala yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena kalian telah menegakkan kalimatnya dan membela dinnya, agama. Percayalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama kalian, dan sayalah orang yang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu, yang banyak berbuat zalim. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Namun, jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya mendahului saya. Sebab dengan membunuh penguasa zalim itu, negeri ini akan mudah dikuasai. Saya yakin para pasukannya akan ketakutan. Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam. Dengar pasukan Tariq telah mendarat. Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan kesenjataannya yang lengkap. Dia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusair mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang. Sehingga total pasukan Tariq mencapai 12.000 pasukan. Masih kalah jauh dengan pasukan Roderick yang zalim itu. Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Miladiyah, kedua pasukan bertemu dan bertempur di muara sungai Barbati. Pasukan muslim yang kalah banyak terdesak. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslim datang bukan untuk menjajah, tapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan tentara Roderick kacau. Tariq memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbati. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Baginya ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah,
Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Tariq bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Eciza. Setelah itu, mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees, Prancis. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan nama Algorb, yang bermakna barat. Sungguh, itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadang mereka. Namun niat itu tidak terrealisasikan karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Tariq pulang terlebih dahulu, sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Setelah bertemu Khalifah, Tariq bin Ziyad ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kembali lagi ke Eropa. Dia sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tariq bin Ziyad telah menorehkan namanya dengan tinta emas di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, dan bagaimana kamu rasakan. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak mereka harapkan. Allah mengetahui dan Allah sangat maha bijaksana. Allahu Akbar. Maka perjuangan mereka adalah perjuangan atas rahmat Allah, perjuangan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan Islam. Masya Allah. Dan kita doakan semoga para mujahid-mujahid kita di Palestina sana, di seluruh dunia yang sedang membela agama ini, Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.